Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah sampai soal nomor 2 ya. Jadi kita sudah dapatkan kecepatan pusat massa dari mobil dan truknya itu sebesar 9,3 meter per detik gitu. Jadi untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 masih sama ya tentang pusat massa gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk soal nomor 2? Bisa kan untuk soal nomor 2? Bisa tuh. Bisa, Kak. Ya, gitu ya. Jadi, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 3. Jadi ada sebuah bola bermasa 0,7 kg bergerak mendatar. Jadi bayangin ya, ada bola yang bergerak mendatar dengan kecepatan 5 meter per detik, kemudian menumbuk dinding dan memantul. Gitu, dan memantul dengan kecepatan 2 meter per detik. Gitu. Nah, berapakah besar perubahan momentum linearnya? Jadi bayangin ada bola yang kalian lempar gitu ya, kalian lempar ke dinding, kemudian bola itu memantul gitu. Jadi eh, arah gerakannya apa namanya? Nggak searah kan saat dia setelah memantul gitu. Memantul dari karena memantul jadi arah geraknya itu berlawan arah dengan arah gerak bendanya. Nah, itu setelah memantul dia memiliki kecepatan 2 meter per detik. Gitu. Oke, kita tuliskan ya, diketahui di sini dari soalnya. Diketahui massa bola M kecil itu sama dengan 0,7 kg. Kemudian kecepatan awalnya atau kecepatan inisial di sini kita tuliskan sebagai VI sama dengan 5 meter per detik. Kemudian, nah, setelah bola itu memantul, atau setelah bola itu menembus dinding, kemudian memantul gitu. Dia punya kecepatan. Nah, di sini kecepatan final atau kecepatan akhirnya sama dengan 2 meter per detik. Nah, ini saya tulis tanda minus nih di sini. Nah, ini maknanya bahwa eh, gerak benda itu setelah dia memantul itu kan berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Makanya di sini ada tanda negatif gitu ya. Jadi coba bayangin dari kasus soal nomor 3 ini. Gitu. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah delta P-nya, perubahan momentum linear. Nah, kalau perubahan berarti delta gitu kan ya. Delta berarti selisih. Selisih dari apa? Selisih dari momentum akhir dikurang awal gitu. Oke, kita bahas untuk soal nomor 3. Nah, di sini perubahan momentum. Nah, perubahan momentum berarti kan kita apa ya? Ini udah kita dapatkan nih kalau di SMA ya. Momentum itu kan persamaannya massa dikali kecepatan gitu. Nah, kalau karena di sini perubahan momentum, jadi massa dikali perubahan kecepatannya. Jadi di sini adalah perubahan dari kecepatannya gitu. Oke. Kita turunin lagi. Nah, berarti di sini delta. Delta itu selisih. Selisih dari apa? Selisih dari kecepatan akhirnya dikurang kecepatan awalnya. Oke, kita sudah punya ya persamaan untuk mencari perubahan momentum linear. Sekarang tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Massa bolanya itu 0,7 kg. Kemudian kecepatan akhir bola tadi kan setelah dia memantul itu minus 2 meter per detik. Kemudian kecepatan awalnya itu 5 meter per detik. Oke. Minus 2, minus 5 itu minus 7 meter per detik. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan 0,7 ya. Nah, dapatlah delta P atau perubahan momentumnya sebesar 4,9 kg meter per detik. Gitu. Ya, jangan lupa dituliskan juga satuannya. Ya, ini untuk soal nomor 3. Bisa ya untuk soal nomor 3. Tinggal kita uh, aplikasikan aja dari persamaan yang ada gitu. Gimana bisa untuk soal nomor 3?
Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ya, saya rasa pada bisa semua sih soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 sekarang. Nah, soal nomor 4 mungkin agak berpikir sedikit. Jadi perhatikan di sini untuk soal nomor 4. Nah, ada bola bermasa 0,5 kg. Bayangin ya kasusnya di sini. Dengan kecepatan awal 2 meter per detik. Kemudian menumbuk ke lantai dan membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Lantai, nah tetanya itu 37 derajat. Bola kemudian terpantul dengan sudut serta kecepatan yang sama gitu. Nah, jika bola mengalami kontak dengan lantai selama 1 mili detik, nah berapa besar gaya yang diberikan tembok serta arahnya gitu. Jadi di sini ada gambarnya dari kasus soal nomor 4 ini. Kalau kita jelaskan lagi dengan gambar. Nah, jadi di sini ada bidang datar di bawah. Nah, bidang datar. Kemudian ini posisi awalnya tuh di sini ya, awal geraknya. Karena kita lihat dari mana? Dari panahnya ini. Awalnya dari sini, terus bola ini bergerak, terus ke bawah gitu ya. Kemudian dia menumbuk si bidang datar ini dan akhirnya memantul ke arah sini nih. Kita lihat gambarnya di sini. Jadi diperhatikan pointernya memantul ke sini. Nah, pada saat bola itu memantul, dia memiliki kecepatan dan sudut yang sama pada saat bola itu bergerak di sebelum dia menumbuk benda datarnya gitu. Nah, kecepatannya sama, tetanya sama, yaitu 37 derajat, kecepatannya 2 meter per detik gitu. Nah, pada saat bola ini bersentuhan nih, mengalami kontak dengan lantai yang di sini, itu ada waktunya ternyata. Waktunya selama 1 mili detik gitu. Oke, gitu ya. Jadi kebayang ya kasusnya. Nah, kita harus ngerti nih kasusnya gitu. Kasus dari soal nomor 4 ini supaya kita dapat intuisinya atau feelingnya untuk mengerjakan apa sih yang ditanya dari soal nomor 4 ini gitu. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu di sini diketahui masanya ya, masa kita simbolkan sebagai M kecil itu 0,5 kg. Kemudian kecepatannya 2 meter per detik. Kemudian tetanya 37 derajat. Nah, di sini ada delta T ya. Kan bola mengalami kontak dengan lantai selama 1 mili detik gitu. Ya, ini 1 mili detik perlu kita konversi ke dalam satuan detik ya. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 second gitu. Jadi apa ya? Kalau saya recall lagi atau review lagi, di sini kan kalau kita mau menghitung, karena di fisika itu kan besaran-besaran itu pasti punya satuan gitu. Nah, satuannya itu harus setara baru kita bisa operasikan atau baru bisa kita hitung gitu. Kalau misalnya nggak setara, itu nanti beda hasilnya, itu nggak bisa. Jadi kita harus setarakan dulu gitu. Jadi kilogram itu setara dengan sekon, kemudian meter itu setara dengan sekon juga, kilogram juga gitu. Biasanya sih harus kita konversi ke dalam satuan internasional gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak kita konversi itu nanti salah jawabannya gitu. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah gayanya. Gaya yang diberikan tembok itu berapa? Kayak gitu ya. Gaya kita simbolkan sebagai F besar gitu. Oke, kita bahas untuk soal nomor 4. Perhatikan ya. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita cari adalah mencari vektor kecepatannya dari kecepatan awal maupun kecepatan akhir gitu. Nah, karena arah itu besaran vektor ya punya nilai dan arah gitu. Jadi di sini kalau kita gambarkan lagi ya gambar yang udah kita punya tadi untuk kasus soal nomor 4, gambarnya kan seperti ini. Kemudian saya gambar lagi arah-arahnya menggunakan koordinat kartesian yang horizontal itu sumbu X dan yang vertikal itu sumbu Y gitu. Nah, tetanya tadi ada di sini dan di sini juga. Nah, pertama kita cari dulu nih vektor kecepatan awal dari bola. Nah,
Berarti kalau kecepatan awal, kita meninjau bendanya pas di posisi awalnya ya. Kan kita sudah sepakat tadi, di sini yang bola awal bergerak, dan yang sini setelah bola itu menumbuk, kemudian memantul, ini kecepatan, bukan kecepatan, bola gerak akhirnya. Akhir gerak dari bola itu sebelah sini. Gitu. Oke, karena kita mau cari vektor kecepatan awal dari bola, yang kita lihat yang sebelah kiri ini ya. Jadi sambil diperhatikan pointernya. Nah, berarti di sini kecepatan awal atau V0 itu sama dengan V0xi, ya, V0xi kemudian dikurang V0yj gitu ya. Berarti di sini ada arah sumbu x dan sumbu y gitu. Jangan lupa untuk tuliskan vektor satuannya. Kalau x itu i ya, i, jangan lupa untuk ditambahin topinya. Ini menandakan kalau dia itu vektor gitu. Kemudian yang di sumbu y itu vektor satuannya j. Jangan lupa juga ditambahkan topinya juga j topi. Nah ini artinya dia vektor gitu, punya nilai dan arah. Nah sekarang kita lihat nih dari gambar yang kita punya untuk V0x-nya ya. V0x, nah karena tetanya di sini berarti kalau kita lihat kalau V0x, x-nya kan di sini sumbu x-nya, berarti V0 cos theta ya. V0x itu V cos theta. V cos theta I ya, karena dia di sumbu X, berarti I, vektor satunya. Kemudian dikurang, kita lihat yang di Y-nya, sumbu Y-nya. Karena sumbu Y-nya ada di sini, jadi kita rotasikan ya si tetanya ini. Berarti V0Y itu sama dengan V sin theta. Ya, V sin theta J, gitu. Karena dia di sumbu Y, berarti vektor satuannya J. Oke, kita sudah clear ya untuk vektor kecepatan awal dari bola. Nah, sekarang kita akan meninjau atau mencari vektor kecepatan akhir dari bolanya. Nah, vektor kecepatan akhir dari bola berarti kita lihat yang di sini nih, posisi bola setelah memantul. Nah, posisi bola setelah memantul berarti V-aksen V-aksen sama dengan VXI ditambah VYJ gitu. Nah, V-aksen itu kecepatan akhir, biar beda aja. V-aksen sama dengan, nah kalau kita lihat di sini, Vx-nya, ya, Vx-nya ini berarti V cos theta I gitu ya. Kemudian ditambah, kalau dia yang sumbu Y, nah kalau di sumbu Y berarti kita rotasikan ya terhadap sumbu Y, berarti V sin theta J. Kayak gitu. Nah, kita sudah punya nih vektor kecepatan akhir dari bolanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita punya vektornya nih, vektor kecepatan awal dan akhir, kita akan mencari impulsnya dulu, impulsnya. Besar impuls yang terjadi selama tumbukan. Nah, kan kita tahu ya, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Gitu. Nah, kita uraikan lagi. Perubahan momentum itu kan kalau dari soal nomor 3 tadi, massa dikali perubahan kecepatannya. Nah, karena perubahan itu delta, berarti selisih. Selisih dari apa? Selisih kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Nah, makanya tadi sebelumnya kita cari dulu nih si kecepatan bola awal dan kecepatan bola akhirnya untuk kita dapetin untuk menghitung di sini nih, untuk menghitung si impulsnya gitu. Oke, di sini berarti kita masukkan ya kecepatan akhir dari bola dan juga kecepatan awal dari bolanya. Gitu. Oke. Di sini kecepatan akhir bola tadi kan kita sudah dapatkan ya, V cos theta I ditambah V sin theta J. Kemudian karena delta selisih berarti dikurang kecepatan awalnya yaitu V cos theta I minus V sin theta J gitu. Oke, karena ini vektor, jadi kalau kita mau operasikan ya, kita harus kumpulin sesuai dengan komponennya. Nah, kebetulan di sini hanya ada dua komponen, komponen I dan komponen J-nya aja. Berarti kita kumpulkan, ada di sini komponen I, yaitu V cos theta,
Yang ini ya, sebelah sini. Kemudian ada minus V cos theta, gitu. Ini untuk yang komponen I. Kemudian kita kumpulkan lagi yang komponen J-nya. Ada V sin theta yang J, kemudian ini ada plus V sin theta J ya, minus kali minus jadinya positif V sin theta J. Oke, ini habis ya, V cos theta dikurang V cos theta, ini habis. Kemudian tinggallah V sin theta, V sin theta ditambah V sin theta, ini sama, berarti 2 V sin theta J. Oke, dikali M, ini Newton sekon, ini satuan dari impuls. Gitu. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan aja nih nilai dari masing-masing komponennya. Masanya dari bola kan 0,5 kg. Kemudian dikali 2, nah dikali V-nya. Kecepatannya 2 meter per detik ya, karena kecepatannya sama, yang awal dan akhir itu 2 meter per detik. Kemudian tetanya itu 37 derajat. Gitu. Oke, sin 37 berapa? 0,6. Kemudian 0,6 dikali 4, hasilnya 2,4. Nah, 2,4 ini dikali 0,5, dapatlah impulsnya sebesar 1,2 J, arahnya J, Newton sekon. Gitu. Oke, kita sudah dapatkan nih apa namanya impulsnya, besar impulsnya. Nah, baru langkah selanjutnya kita baru bisa mencari gayanya nih. Gaya yang bekerja. Tujuan dari soal nomor 4. Kan yang ditanyakan adalah gayanya. Nah, gaya itu sama dengan impuls dibagi perubahan waktu atau delta T. Atau biasanya kalau kita dapetin di kelas ya, impuls itu kan sama dengan gaya dikali perubahan waktunya. Nah, berarti kalau untuk mencari gaya, itu gaya sama dengan impuls dibagi perubahan waktu atau delta T. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja. Impulsnya kan tadi sudah kita dapatkan ya, 1,2 J Newton sekon. Kemudian dibagi delta T-nya. Tadi delta T-nya kan 1 mili detik gitu. Nah, kita konversi jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 detik. Nah, berarti di sini kita dapatkan gayanya itu sebesar 1,2 kali 10 pangkat 3 J Newton. Gitu ya. Newton, satuan gaya kan Newton, kemudian, atau boleh kita uraikan. Jadi gaya sama dengan 1200 J Newton. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Gaya yang bekerja sebesar 1200 Newton dengan arah mengikuti sumbu Y positif, yaitu ke atas. Gitu. Karena di sini vektor satuannya J, nah vektor satuan J kan kita tahu ya, kalau di vektor, dia ada di sumbu Y. Sumbu Y. Nah, karena di sini positif gitu ya nilainya, berarti dia ada di sumbu Y positif, yaitu yang ke atas. Gitu. Oke, bisa untuk soal nomor 4. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke soal nomor 5? Gimana? Masih ada di sana kan? Udah, Kak. Ya, bisa untuk soal nomor 4. Bisa, Kak. Jadi nanti jangan bingung ya, kalau mengerjakan soal kayak gini, dipahami soalnya gitu. Jadi nanti bisa kan kalau misalnya ngerjain apa kuis atau kuis di kelas gitu, kuis di kelas atau eh, tugas dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dipahami nanti dipelajari lagi, gitu. Diulang lagi. Oke, kalau gitu, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 5 sekarang. Oke, coba nih sambil dinyalakan ya kameranya. Yang belum nyalain kameranya, itu coba kita aktif di sini. Kalau misalnya saya tanya, langsung dijawab aja.
untuk soal nomor 5. Nah, di sini kita perhatikan ya, soal nomor 5, ada sebuah wahana antariksa bergerak dengan kecepatan 4.300 km per jam. Nah, dipahami nih soal nomor 5. Kita akan agak berpikir sedikit di sini. Sebuah wahana antariksa bergerak dengan kecepatan 4.300 km per jam relatif. Nah, relatif terhadap bumi. Roket pendorong bermasa 4M kemudian dilepaskan dan bergerak dengan kecepatan 80 km per jam relatif terhadap modul komando dengan massa M. Gitu. Berapa kecepatan modul komando relatif terhadap bumi setelah pelepasan? Ya, setelah pelepasan ya. Nah, di sini ada beberapa sistem, ada wahana antariksa, kemudian ada roket, kemudian ada modul komando, dan kita relatif terhadap bumi gitu loh di sini, gitu ya. Jadi coba kita tuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya. Nah, di sini ada roket ya, massa roket kita simbolkan sebagai MR. Kemudian massa modul komando itu kita simbolkan sebagai M, dan kecepatan roket itu VR, kemudian kecepatan modul komando itu VM, gitu ya. Nah, kita tuliskan lagi di sini, diketahui kecepatan wahana antariksanya atau kecepatan awalnya itu kan 4.300 km per jam. Oke, kemudian massa roketnya itu 4 meter, kecepatan roketnya 80 km per jam, dan massa modul komando itu M. Nah, terus kecepatan modul komandonya nih yang relatif terhadap bumi ini yang ditanyakan dari soalnya. Jadi kebayang ya. Jadi ada sebuah wahana antariksa tuh. Bayangin wahana antariksa. Nah, di dalam wahana antariksa itu ada roket dan juga modul komando. Itu ada di satu sistem yang sama. Roket dan modul komando itu ada di dalam wahana antariksa. Gitu ya. Jadi kebayangin satu sistem si roket sama modul komando itu. Nah, kemudian si roket ini dilepaskan gitu, dilepaskan yang relatif terhadap bumi. Gitu. Jadi tinggal yang akhirnya berarti tinggal apa? Tinggal si modul komandonya aja gitu. Oke, kita bahas di sini karena yang diketahui di sini massa dan juga kecepatan. Berarti kita untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi momentum awal itu sama dengan momentum akhirnya. Ya, berarti di sini momentum itu apa? Massa dikali kecepatan kan? Sudah kita bahas dari soal nomor 3 dan 4 tadi ya. Momentum itu massa dikali kecepatan. Kemudian di sini karena di sistem yang pertama ya, sistem yang pertama itu ada modul komando dan roket. Berarti di sini massa modul komando ditambah massa roketnya. Gitu. Jadi ditambah itu yang massa dari modul komando dan massa roket, kemudian dikali kecepatannya. Oke. Sekarang kita lihat yang akhirnya nih, momentum akhirnya. Berarti massa modul komando dikali kecepatan ditambah massa roketnya dikali kecepatannya. Karena roket tadi itu di soal itu relatif terhadap bumi gitu. Karena relatif terhadap bumi berarti kita melihatnya kalau kita ada di bumi. Nah, itu V dikurang kecepatan awalnya dikurang kecepatan dari roketnya. Gitu ya. Oke. Oke, kita turun lagi ke line yang di bawah ini. Nah, ini kita uraikan ya. Yang sebelah sini berarti massa roket dikali V dikurang massa roket dikali kecepatan roketnya. Gitu. Oke, kemudian ini yang minus ini, massa roket dikali kecepatan roket, saya pindah ruasin ke sebelah kiri ya, jadi positif. Massa roket dikali kecepatan roketnya. Nah, kemudian karena ini sama ya, massa modul komando dikali V ditambah massa roket dikali V, mau saya tuliskan seperti ini, sederhananya, bisa kan? MM.
massa modul komando ditambah massa roket dalam kurung kemudian dikali kecepatannya gitu. Nah, di sini yang mau kita cari adalah kecepatannya, kecepatan modul komandonya. Ya, kecepatan modul komando relatif terhadap bumi. Berarti di sini si V-nya nih. V ini yang mau kita cari. Berarti di sini V sama dengan kali silang ya. Jadi massa modul komando ditambah massa roket dikali V0 ditambah massa roket dikali kecepatan roketnya dibagi massa modul komando ditambah massa roketnya gitu. Jadi bisa ya rumus ini dari mana? Dari yang atasnya ini dikali silang, jadinya dia bagi. Jadi dibagi ini massa modul komando ditambah massa roket. Oke, karena ini penjumlahan pecahan, jadi saya uraikan lagi di bawah. Nah, di sini massa modul komando ditambah massa roket dikali V0 dibagi massa modul komando ditambah massa roket. Kemudian dijumlahkan massa roket dikali kecepatan roket dibagi massa modul komando ditambah massa roketnya. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang sama-sama bisa habis dibagi nih, massa modul komando dan massa roketnya yang suku yang sebelah sini ya. Jadi tinggal V0 ditambah, nah yang kalau yang suku sebelah sini tetap ya, massa roket dibagi massa modul komando ditambah massa roket dikali kecepatan roketnya. Oke, sampai di sini kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Nah, di sini kecepatan awalnya atau kecepatan wahananya itu 4.300 km per jam, ditambah massa roketnya 4 M ya, kemudian dibagi massa modul komandonya M, dan massa roketnya itu 4 M. Oke, kemudian dikali kecepatan roketnya 80 km per jam. Gitu, oke, di sini. Ya, di sini 4M per 5M ya. 1 ditambah 4, 5M. M-nya bisa kita coret habis dibagi jadi 4 per 5. Nah, kemudian 80 dibagi 5. Sehingga 16 ya. 16 kali 4, 64. 64 ditambah 4.300. Nah, dapatlah kecepatan modul komando yang relatif terhadap bumi itu sebesar 4.364 km per jam. Gitu. Nah, ini udah clear ya sampai di sini untuk soal nomor 5. Jadi penyelesaiannya bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Gitu. Bisa untuk soal nomor 5. Bisa, Kak. Oke. Yang lain gimana? Bisa? Bisa, Kak. Kak, mau tanya. Iya. Itu yang V0 ditambah MR per MM tambah MR terus dikali VR kenapa dipisah, Kak? Kan itu awalnya atasnya kan dia digabung kan MR kali VR. Kenapa dipisah, Kak? Pas Yang sebelah yang sini. bawah, Kak. Yang bawahnya yang Oh, yang ini. bawah. Ini ya? Iya, itu. Iya. Oh, ya. Jadi kita lihat ya di sebelah sini nih. Biar mudah ngitungnya kan. Ini penjumlahan pecahan ya. MM ditambah MR dikali V0 ditambah MR dikali VR per MM ditambah MR. Nah, ini tulisan ini tuh sama aja kayak gini nih. Kalau kita uraikan satu-satu ya. Sama aja karena ini penjumlahan ya. Nih, ini jadi ada 2 suku sebenarnya. Ini suku yang pertama, kemudian ini suku yang kedua gitu. Ini sebenarnya kalau kita uraikan lagi itu seperti ini tulisannya. Jadi ini suku yang pertama, MM ditambah MR dikali V0 dibagi MM ditambah MR. Ditambah suku yang kedua, MR dikali VR per MM ditambah MR. Sama aja sebenarnya. Gitu. Kemudian, biar mudah ngitungnya. Kalau mau kalian masukin,
nih di sini mau kalian masukin nilainya juga nggak apa-apa, boleh. Tapi biar apa ya, biar lebih efisien aja sih ngitungnya nanti, kan nggak banyak angka yang kita hitung, boleh juga disederhanain jadi kayak gini. Jadi yang suku yang pertama ini karena penyebut dan pembilangnya sama, yang MM plus MR ini, jadi bisa habis dibagi adalah V0 gitu. Kemudian ditambah suku yang sebelah sini. Suku yang sini kan tetap sama. Jadi gitu. Kalau mau masukin di sini juga boleh, nggak apa-apa. Tinggal masukin angka-angkanya bisa. Gitu sih. Gimana? Bisa diterima? Itu maksudnya awalnya kan MR sama VR itu kan nyatu. Nah, terus pas yang ini dia jadi misah ngitungnya. Jadi MR dibagi MM plus MR dikali VR gitu, Kak. Mana sih? Yang ini? Yang ini? Iya, bawahnya. Bawahnya. Oh, Iya itu. oh ini sama aja. MR dikali VR. Saya cuma naruhnya di sini. Sama aja. Ini MR dikali VR dulu, baru dibagi MM ditambah MR. Yang ini bukan? Iya, Kak. Saya kira itu dipisah. Jadi MR dibagi itu terus baru dikali VR. Oh, Kirain dipisah. nggak sama. Bisa, bisa. Jadi ini walaupun taruhnya di sini, dikalikan dulu ya, MR dikali VR. Gitu. Tapi kalau mau MR, terus mau dibagi dulu nih per, ini dijumlahin dulu ya. Jadi MR dibagi yang bawah dikali VR, itu juga boleh. Bisa juga. Gitu. Jadi tergantung apa ya, kita pintar-pintar ngitungnya aja sih, yang efisien gitu. Yang jelas kalau di matematika ya, kalau misalnya ada pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, yang kita operasikan yang mana dulu? Yang perkalian dan pembagian dulu ya, baru yang penjumlahan dan pengurangan. Itu sih. Oke, yang lain gimana untuk soal nomor 5? Nah, jadi lihat di sini, kalau kita udah masukin lagi kan, di sini kan ada 4M per M ditambah 4M gitu. Nah, karena di sini sama-sama masih ada variabel M-nya, jadi yang kita kelompokkan dulu nih, di sini berarti 4M dibagi 5M. Gitu. Jadi saya tulis pisah di sini. VR-nya kan 80, dia hanya nilai aja, nggak punya variabel M-nya. Makanya saya kelompokkan yang ada variabelnya di sini. Biar kita hitung dulu nih yang ada variabelnya. Itu biar nggak bingung aja. Oke, bisa ya untuk soal nomor 5. Kalau gitu, kalau belum ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, jadi di sini soal nomor 6, diperhatikan ya, kita lumayan, jadi ada kasusnya kayak gini, jadi diperhatikan untuk soal nomor 6 nih. Nah, diperhatikan soalnya ada sebuah balok kayu digantung pada sebuah tali, dan kemudian ditumbuk oleh peluru, seperti pada gambar. Ya, kita bacakan soalnya dulu, baru kita nanti jelasin sesuai gambarnya ya. Nah, massa balok adalah 5,4 kg dan massa peluru 10 gram. Setelah menumbuk, peluru tertanam pada balok. Jika tinggi balok berubah sebesar 6,4 cm setelah tertembak, maka berapa kecepatan peluru sebelum tumbukan? Gitu. Oke, bayangin. Nah, kalau belum kebayang dengan kata-kata, coba kita jelasin dengan gambarnya ya. Jadi di sini penyelesaian soal nomor 6 ini apa ya, akan terbagi menjadi dua gitu, split jadi dua. Pertama kita menggunakan hukum kekalan momentum, dan yang kedua menggunakan hukum kekalan energi mekanik gitu ya. Nah, kenapa nih kita pakai hukum kekalan energi mekanik juga jadinya? Jadi sambil dicatat ya saya ngomong. Jadi kalau kita gambarkan, ya kalau misalnya agak kurang paham nih dari kata-katanya soal nomor 6 ini, coba kita jelasin dari gambarnya. Jadi di sini ada 3 kondisi ya, ada 3 kondisi atau peristiwa. Nah, untuk kondisi yang pertama
bayangin, nih saya mau kasih tahu. Ya. Kondisi yang pertama tuh sesaat peluru sebelum menumbuk. Jadi bayangin kita nembakin peluru nih. Kita nembakin peluru supaya kena si baloknya. Nah, kondisi yang pertama itu sesaat sebelum peluru menumbuk dengan baloknya ini. Itu kita eh, apa ya? Kita catatlah sebagai PI, momentum awalnya ya. Sesaat sebelum peluru menumbuk itu sebagai momentum awal. Oke, kemudian kondisi yang kedua itu sesaat setelah peluru menumbuk. Jadi kalau peluru itu kita tembakkan ke balok ini, tentunya si peluru ini akan menumbuk si balok dan menancap kan, menancap pada balok. Nah, ini sebagai momentum akhirnya atau momentum final atau PF ya, momentum final gitu. Kalian sambil catat ya, sambil pahami dan dicatat apa yang saya jelaskan. Nah, pada saat kondisi kedua tadi si eh, apa namanya sesaat setelah peluru menumbuk dan menancap di balok ini kan kondisi yang kedua. Nah, ini baloknya itu belum bergerak gitu. Baloknya belum bergerak. Nah, itu kondisi